Assalamualaikum sahabat belajar mengaji Protaba. Senang berjumpa orang hebat seperti Anda. Pernahkah Anda membayangkan membuka rumah tahfiz mandiri dengan metode yang sangat mudah diterapkan, bahkan tidak pakai mikir? Atau terlintas pertanyaan, adakah pelatihan Al-Quran yang pulang pelatihan langsung bisa buka rumah tahfiz? Kurikulumnya disiapkan, perangkatnya difasilitasi. Jika Anda penasaran, pastikan Anda bersama video ini sampai akhir, agar kemudian hari Anda langsung bisa terapkan. Jika Anda penasaran, pastikan Anda bersama video ini sampai akhir pembahasan, agar mudah diterapkan secara langsung. Halo, saya Edi Muljana, psikolog, inspirator program tahfiz, tahsin, balita, dan anak Indonesia. Playlist Protaba is my venture ini, saya akan mengajak Anda menikmati suasana pelatihan metode Protaba di berbagai kota di Indonesia. Semua video dibuat berdasarkan perjalanan saya saat mengikuti pelatihan untuk belajar maupun saat melaksanakan pelatihan metode Protaba. Kadang fokus pada suasana pelatihan, kejadian unik di kota tempat saya mengadakan pelatihan, atau kadang liputan bersama peserta atau pelaksanaan pelatihan, dan terkadang extra time di luar pelatihan. Playlist Protaba is my adventure ini beraneka macam video dengan pokok bahasan. Pertama, apa itu pelatihan metode Protaba? Pelatihan metode Protaba awalnya disosialisasikan tahun 2019 yang membahas tentang pentingnya kita mempunyai mindset yang kuat dalam mendirikan rumah tahfiz atau menjadikan ananda hafal Al-Quran dalam usia dini. Izin bercerita sedikit tentang the miracle of ucapan di majelis ilmu sebelum membahas lebih jauh apa itu pelatihan Protaba. Bagi yang baru bertemu channel ini, Protaba adalah singkatan dari Program Tahfiz, Tahsin, Balita, dan Anak Indonesia. Pada Daurah Ahmad dan Kamil, juara Hafiz Indonesia 2017 di Masjid Ar-Royan Jombang, kebetulan santri kami berani maju ketika diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada keduanya. Dari Protaba Jombang. Setelahnya saya berkata kepada salah seorang wali santri Protaba yang ikut dalam daurah tersebut dengan kata-kata yang sederhana. Ayah, saya rencana mendirikan 100 rumah Protaba di seluruh Indonesia tahun 2022. Oke, kalau menurut Anda, kira-kira didukung enggak ya? Yuk tulis komentarnya di sini yuk, sampai nanti kita cocokkan apakah komentar Anda sama dengan apa yang saya dapati. Terima kasih. Ya, jawabannya tidak didukung. No. Dan itu wajar karena respon sesuatu yang out of box atau bahasa kekiniannya di luar nurul senantiasa dilecehkan dan tidak akan mendapat dukungan. Jadi ketika Anda punya keinginan mendirikan rumah tahfiz,
menjadikan anak-anak sebagai penghafal Al-Quran sejak usia dini, tantangan terbesarnya adalah ketika keinginan itu Anda ucapkan dari orang-orang terdekat Anda sendiri, yang mungkin akan mentertawakan atau kadang melecehkan impian itu. Lah wong kone ra apal kok kepingin anake hafal. Terjemahannya ada di bawah ya. Jadi gini istilahnya. Jadi ketika kita ngomong ke orang terdekat kita, saya ingin anak saya jadi penghafal Quran atau saya ingin mendirikan rumah Quran, maka jawaban pertama biasanya itu adalah, lah kamu sendiri saja tidak hafal Quran kok anaknya mau dijadikan penghafal Quran. Lah kamu aja tidak sekolah di pondok pesantren kok mau mendirikan rumah Quran. Oke? Kembali ke Yuk kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan ucapan saya tadi? Yes, semua berjalan dan diawali tanggal 4-5 Mei 2019 ketika saya share di grup, yuk siapa yang mau mengadakan pelatihan Protaba. Dan direspon teman kita dari Gresik ya. Jadi tanggal 4-5 Mei 2019 pelatihan itu terselenggara di Gresik, kemudian bergulir seperti bola salju. Apa yang terjadi? Saya harus menuju ke Tabalong, dari Tabalong ke Makassar, dari Makassar ke Palopo, dari Palopo ke Cirebon, ke Tangerang, ke Ponorogo, ke Banggai, kemudian ke Balikpapan, dan terus bergulir hingga terhenti oleh adanya pandemi COVID-19. Pada saat itu pelatihan sudah masuk pada angkatan 27. Tanggal 9 sampai 10 Maret 2020 di Tangerang Selatan. Artinya sudah ada 27 kelas seluruh Indonesia sebelum terhenti. Materi The Miracle of Ucapan di majelis ilmu itu selalu jadi materi pembuka dengan tajuk The Power of Mindset. Apakah terwujud 100 rumah Protaba? Jawabnya alhamdulillah, sejak pelatihan itu dihentikan sudah terlampaui di tahun 2020, artinya lebih cepat 2 tahun, dan sudah ada 150 lebih lembaga yang mengajukan lisensi dengan membeli perangkat pembelajaran yang dulu kami menggunakan Protaba Box. Adanya pandemi sehingga program itu tidak berjalan dengan lancar ya. Berbeda dengan lisensi metode Protaba sejak tahun 2022, maka lisensi itu berlaku seumur hidup, karena sebelumnya lisensi itu hanya berlaku 1 tahun. Jadi bersyukur Anda hari ini ketika mau mengurus lisensi metode Protaba maka berlaku seumur hidup tanpa ada perpanjangan. Kehidupan itu selalu terjadi dalam 2 periode. Pertama ada di pikiran kita, kedua ada di kehidupan. So, jika ingin punya rumah tahfiz mandiri atau menjadikan Anda penghafal Al-Quran, maka pastikan keinginan itu pernah dan sering muncul di pikiran Anda. Dan biarkan terus muncul, terus berkembang, terus dibincangkan. Apapun respon orang lain, abaikan. Karena kita sandarkan keinginan kita pada yang maha besar. Apapun yang kita inginkan ketika disandarkan kepada yang maha besar, maka semuanya menjadi kecil bagi Allah. Kesuksesan terjadi karena kita punya karakter. Karakter lahir karena proses pembiasaan. Pembiasaan muncul karena perbuatan kita, dan perbuatan tercipta karena perkataan yang terulang, dan perkataan itu berasal dari sebuah pikiran. Jadi semua yang Anda pikirkan itu benar. Jika Anda berpikir gagal, itu benar. Jika Anda berpikir mampu membangun rumah tahfiz, juga benar. Jika Anda berpikiran mampu menjadikan anak Anda menjadi penghafal Quran, juga sangat benar. Yang salah adalah yang tidak pernah Anda pikirkan, tetapi Anda mau. Karena itu tidak akan pernah muncul dalam kehidupan Anda apa yang tidak pernah Anda pikir. Sahabat belajar mengaji Protaba, apa yang saya katakan di atas adalah bagian dari pelatihan metode Protaba. Alhamdulillah banyak alumni yang berani mendirikan rumah tahfiz selepas pelatihan walaupun tidak punya basic pendidikan formal tentang Al-Quran. Kita bisa bertemu ya di seluruh Indonesia. 5 tahun yang lalu kita bertemu dengan Ustadz Edi di Pekanbaru 2019. Itu awal Ana mengenal Protaba, Ustadz. Alhamdulillah berkah sekali. 2 kali kami mengikuti pelatihan dari Dumai itu bersama Ibu Elma berdua. Alhamdulillah satu-satunya Protaba yang di Dumai yang eksis yaitu kami berdua. Terus terang Ana sampai hari ini jalankan walaupun COVID kemarin, Ana bikin sekolah di rumah Ustadz, berjalan.
Alhamdulillah, kita memang harus terus bekerja, tidak boleh nyantai. Memang takdir Allah, kalau kita sudah memilih jalan ini, kita tidak boleh surut ke belakang. Ana berkesimpulan seperti itu, dan Ana merasa bersyukur bisa dipanggil Allah ya, mengenal metode Protaba, mengenal Ustadz Edi. Kalau enggak, mungkin Ana nggak tahu juga metode apa yang harus Ana pegang, karena basic Ana bukan basic Quran. Nah, adalah guru pendidikan bahasa Inggris, jadi jauh ya, berseberangan gitu. Inilah bukti firman Allah bahwa Al-Quran itu mudah bagi yang mau mempelajari. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Mudah dipelajari, mudah diajarkan, dan mudah diterapkan. Itulah mutu metode Protaba. Mudahkan Al-Quran, hidup akan mudah. Dan kami terus berupaya agar metode Protaba ini semakin mudah untuk diajarkan dan mudah diterapkan dan mudah tercapai targetnya. Kenapa pelatihan metode Protaba fokus di mindset di awal pelatihannya? Karena kesuksesan 10% ditentukan oleh pengetahuan dan 90% adalah karena mindset dan usaha. Jadi, jika mindset Anda tentang mudahnya mendirikan rumah tahfiz atau mudahnya Ananda jadi penghafal Al-Quran sudah terbentuk, sebenarnya metode apapun mudah. Benar, metode apapun akan jadi mudah. Sayangnya, banyak pelatihan pengajaran Al-Quran dan tahfiz mengawalinya langsung masuk materi atau metode dan tekniknya tanpa menyentuh sesuatu yang mendasar, yaitu mindset. Oke, semoga sekelumit cerita ini bisa jadi inspirasi buat Anda. Setelah mindset terbentuk, baru kita akan bahas metode dan tekniknya. Karena metode Protaba ini sangat mudah dan kurikulumnya sudah ada. Di pelatihan Protaba kita bahas konsep dasarnya, konsep kurikulumnya, dan penerapannya. Dan yang paling penting dalam pelatihan offline adalah micro teaching, mengajar tahfiz tahsin. Micro teaching ini tidak bisa kita lakukan dalam pelatihan online. Jadi kalau ingin maksimal hasilnya memang harus ikut pelatihan offline. Talqin itu adalah metode utama semua pembelajaran metode Protaba. Jadi talqin di sini adalah cara mengajarkan bacaan yang benar, hafalan yang benar agar anak-anak bisa menirukan dengan benar. Metode talqin sendiri adalah metode yang paling jadul. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan cara talqin. Malaikat Jibril memberikan contoh bacaan dan Nabi Muhammad menirukan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh bacaan kepada sahabat dan sahabat menirukan. Dan sahabat memberi contoh bacaan yang benar pada tabi'in dan tabi'in menirukan, dan terus. Metode talqin ini inti pembelajaran dari metode Protaba. Makanya di metode Protaba, anak balita yang belum bisa membaca Al-Quran pun bisa diajarkan menghafal dengan mudah menggunakan metode Protaba karena diajarkan dengan cara talqin. Talqin di metode Protaba diajarkan 2 kali, yaitu ada talqin kecil di mana dalam mengajarkan contoh bacaan itu mengikuti kemampuan bahasa anak. Anak yang masih bisa 2 bunyi ya ditalqinnya dengan 2 bunyi, yang masih bisa 1 bunyi ya 1 bunyi. Dengan talqin kecil, anak dengan kebutuhan khusus pun seperti speech delay ya, terlambatan berbicara, dapat menghafal Al-Quran dengan baik sebagaimana murid kami yang mengalami keterlambatan bicara mampu hafal juz 30 dalam waktu 1 tahun. Setelah anak bisa perpenggalan, maka dilanjutkan dengan tahap talqin besar. Talqin besar ini berarti talqin dalam 1 ayat, ya, tidak dipotong-potong lagi. Nah, kalau ingin tahu detail bisa dilihat di playlist tutorial cara ngaji Protaba. Di sana akan dibahas detail, lengkap dengan cara mengajarkannya ya. Sahabat belajar ngaji Protaba, demikian gambaran singkat pelatihan metode Protaba. Intinya, pelatihan ini memberikan bekal yang cukup untuk mendirikan rumah tahfiz secara mandiri dan mendampingi anak untuk bisa menghafal Al-Quran. Baik, itulah gambaran tentang pelatihan metode Protaba yang akan dijabarkan dalam video-video yang lebih spesifik. Jika sampai di sini Anda merasa manfaatnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya dari playlist Protaba is my adventure.
2. Cara mudah mengadakan pelatihan metode Protaba. Oke, untuk menjadi event organizer atau panitia yang ingin mengadakan pelatihan metode Protaba di kota Anda sangat mudah, bahkan tidak butuh keterampilan tingkat dewa. Bahkan sebagian besar event organizer metode Protaba di 20 provinsi, sebagian besar adalah the power of emak-emak. Luar biasanya emak-emak ini ya, yang punya kepedulian dengan pendidikan anak usia dini, mampu mengkoordinasi sebuah pelatihan metode Protaba di kotanya masing-masing. Pelatihan Protaba menjadi lebih mudah karena sekarang banyak rumah makan atau hotel yang menyediakan pack konsumsi dengan jumlah tertentu dengan fasilitas free ruangan untuk pelatihan. Beberapa pelatihan sebelumnya pernah dilakukan di masjid, kemudian pernah juga dilakukan di ruangan kelas atau aula lembaga pendidikan untuk menekan biaya penyelenggaraan. Biasanya memang di hotel dengan alasan praktis, akomodasi tak ribet karena konsumsi sudah ditanggung oleh pihak hotel atau restoran. Kami biasanya mencari sebuah hotel yang menyiapkan pack makannya saja, kemudian kita adakan pelatihan di situ. Jadi kita tinggal menyiapkan materi saja, semua urusan konsumsi dan akomodasi untuk kesiapan pelatihan sudah ada yang menanggung, yaitu pihak hotel atau rumah makan. Jika Anda berminat, bisa ada nomor kontaknya atau bisa menghubungi website kami, ada di deskripsi ya untuk website protaba.net. Apa yang ditanggung penyelenggara? Ini adalah pertanyaan yang mendasar. Setiap kita akan menyelenggarakan sebuah event, selalu ditanyakan apa yang ditanggung oleh penyelenggara. Yang ditanggung penyelenggara hanya fee atau biaya pembicara, kemudian akomodasi dan transportasi dari Jombang ke lokasi pelatihan PP. Untuk menekan biaya operasional, memang sengaja metode Protaba ini pemateri hanya berangkat 1 orang. Dan insya Allah saya sendiri nanti yang akan memandu ya. Kemudian urusan flyer, promosinya, pengadaan sertifikat, dan kelengkapan pelaksanaan pelatihan menjadi tanggung jawab penyelenggara. Ada bagi hasil bagi semua perangkat pembelajaran yang terjual selama pelatihan. Dapat pahala yang terus mengalir sebagaimana sebuah hadis mengatakan, siapa yang menunjukkan kebaikan dan orang tersebut melakukannya, maka kita akan dapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Mana luar biasanya, metode Protaba ini adalah sebuah pelatihan yang akan memberikan pijakan awal kepada balita tentang Al-Quran. Kalau kita berbicara, kalau kita multi level, maka kita ada di level tertinggi ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Kenapa? Karena kitalah yang meletakkan dasar. Kitalah yang mengenalkan huruf alif, ba, ta, sa, dan pada anak. Kitalah yang mengajarkan Al-Fatihah pada anak-anak, yang mana surat Al-Fatihah ini sendiri adalah syarat sahnya sholat. Ketika kita mengajarkan Al-Fatihah benar, sholat anak-anak diterima nanti kelak di yaumil akhir, maka kita akan dapat juga pahala. Ya, itu adalah kalau kita lihat dari segi pahalanya. Benefit lainnya, Anda sebenarnya dapat ilmu gratis. Kenapa? Karena biaya untuk belajar metode Protaba sebagai penyelenggara kan ditanggung oleh peserta pelatihan. Oke, clear ya? 3. Perjalanan saat menimba pengetahuan. Nah ini, tugas guru hanya 2, belajar dan mengajar. Jadi 2 semangat itu yang harus selalu ada dalam diri seorang guru. Harus terus belajar, ibarat pepatah, di atas langit ada langit. Artinya kita masih butuh terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan. Ya, guru sudah tidak ada gairah untuk belajar, maka ruh mengajar itu sebenarnya sudah. Di beberapa pelatihan yang saya ikuti, hampir selalu terpilih jadi peserta paling tua. Selalu membersamai pemuda-pemuda yang haus mencari ilmu. Jadi tetap semangat dan semoga channel Belajar Mengaji Protaba menjadi sahabat Anda untuk belajar tahfiz, tahsin, balita, dan anak. Saya selalu bahagia dan akan terus semangat membuat konten yang bisa memudahkan kita belajar dan mengajar Al-Quran. Saya selalu bangga bisa membersamai orang hebat seperti ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita, tambahkan keberkahan ilmu kita, buka pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga. Jadi itulah gambaran 3 materi apa saja yang akan saya share di playlist Protaba Ismail channel Belajar Mengaji Protaba. Ada cerita saat saya belajar,
Ada cerita saat mengajar dan cerita tentang orang yang penting dalam sebuah pelatihan, yaitu penyelenggara. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, jangan ragu, yuk segera subscribe. Pencet subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar setiap ada video baru Anda adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Saya tunggu. Terima kasih. Yuk, silakan pilih playlist atau video selanjutnya yang Anda sukai. Saya Edi Muljana, psikolog inspirator program Tahfiz Tahsin Balita dan Anak Indonesia. Akan Al-Quran, hidup akan